Sadarkah kita bahwa saat ini kita sedang berada pada masa pandemi COVID-19? Kira-kira kamu tahu nggak nih fakta menarik tentang COVID-19 yang terjadi di Indonesia? Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada 14 Juni 2020 mengumumkan bahwa terdapat 37.420 kasus positif COVID-19. Awalnya, persentase kasus positif COVID-19 tersebut tidak setinggi itu. Namun, karena terus berulang-ulang, akhirnya menjadi masalah sosial yang berat. Lalu, sebenarnya apa sih pengertian masalah sosial dan bagaimana cara kita menentukannya? Yuk simak video berikut ini. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Halo sahabat rumah belajar, kembali bersama Pak Dirga. Sudah siap ya untuk menyimak video kali ini? Kita akan bersama-sama belajar tentang permasalahan sosial di dalam masyarakat. Sebenarnya, masalah adalah dampak dari berbagai interaksi sosial. Interaksi sosial antar individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Dalam keadaan normal, interaksi sosial dapat menghasilkan integrasi. Ingat ya, integrasi. Di sisi lain, interaksi sosial juga dapat menghasilkan konflik dengan pihak lainnya. Sujono Sukamto mengungkapkan bahwa pengertian masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan. Sujono Sukamto membedakannya menjadi 4, yaitu dari faktor ekonomis, contohnya kemiskinan dan pengangguran; dari faktor biologis, contohnya wabah penyakit menular seperti COVID-19; dari faktor psikologis, contohnya bunuh diri; dari faktor kebudayaan, contohnya kenakalan remaja. Meskipun terkesan banyak, tetapi tidak semua masalah di masyarakat digolongkan menjadi masalah sosial loh. Ada 5 kriteria yang bisa kita pakai untuk menentukannya. Yuk kita pelajari satu-satu. Yang pertama, kriteria umum. Masalah bisa terjadi karena adanya perbedaan antara nilai yang dianut masyarakat dengan kondisi di kehidupan nyata. Ini berarti ada ketidakcocokan antara persepsi masyarakat tentang apa yang seharusnya terjadi dengan kenyataan sebenarnya. Ingat ya, kriteria umum ini juga tidak bisa dipukul rata, karena akan bergantung kepada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat, seperti misalnya menunjuk benda, orang, atau tempat. Pada masyarakat Jawa, menunjuk dilakukan dengan ibu jari agar lebih sopan. Jika biasanya menunjuk dilakukan dengan jari tangan, berbeda dengan Nicaragua. Di negara ini, menunjuk dilakukan dengan menggunakan bibir. Ya, bibir mereka dikerutkan seperti sedang melakukan duck face dan diarahkan ke benda, lokasi, atau orang yang dimaksud. Yang kedua, sumber masalah sosial. Ada berbagai macam sumber selain muncul dari kondisi dan proses sosial. Juga dapat muncul dari bencana alam loh. Dampaknya banjir misalnya. Bisa saja korban-korbannya menjadi miskin karena segala harta bendanya hanyut terseret banjir. Nah, kemiskinan inilah yang merupakan masalah, bukan banjirnya. Yang ketiga, pihak yang menetapkan masalah sosial. Masalah sosial tentu tidak bisa diklaim oleh individu itu sendiri. Harus ada pihak lain yang menetapkannya. Contoh pihak-pihak tersebut adalah pemerintah, tokoh masyarakat, maupun organisasi sosial yang punya pengaruh besar. Yang keempat, masalah sosial nyata dan laten. Masalah sosial nyata timbul karena ada tindakan yang melenceng dari norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, dan masyarakat merasa yakin dapat mengatasinya. Kemudian, di sisi lain, masalah sosial laten adalah ketika masyarakat tidak berdaya untuk mengatasinya. Contohnya adalah korupsi. Yang kelima, perhatian masyarakat.
Kriteria ini penting karena tidak semua masalah sosial akan menjadi perhatian masyarakat. Sebaliknya, tidak semua perhatian sosial merupakan masalah sosial. Misalnya, jatuhnya pengendara sepeda motor akan menarik perhatian masyarakat, tetapi hal itu bukan masalah sosial. Nah, sahabat rumah belajar, itu tadi adalah pembahasan mengenai masalah sosial dan 5 kriteria yang bisa kita pegang untuk menentukan apakah suatu masalah di masyarakat merupakan masalah sosial atau bukan. Demikian video kali ini, semoga video ini memberikan manfaat untuk sahabat semua. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.